Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdul Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab 100 hadis qudsi yang sahih, yang mana pada malam hari ini sebelumnya nanti kita penutupan sementara selama Ramadan, kita sudah sampai ke hadis 66. Artinya tersisa 34 hadis lagi. Sudah 2/3 kurang lebih perjalanan kita mengkaji hadis ini atau kitab ini. Alhamdulillah, salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-66. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, ia akan memanggil Jibril. Jadi Allah kalau cinta sama hambanya, antum, kita, andaikan dicintai Allah, amin, Allah akan memanggil Jibril, Kemudian Allah berkata kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai si fulan itu. Fulan yang lagi duduk di majelis ta'lim, fulan yang mungkin sedang tidur, fulan yang mungkin sedang berdagang, fulan yang mungkin sedang sholat,
Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku sungguh mencintai fulan tersebut. Fa'ahibbahu. Kemudian Allah memerintahkan Jibril, ikutlah kamu mencintainya. Ikutlah kamu mencintainya. Qal fayuhibbuhu Jibril. Seketika Jibril pun taat, ia pun mencintai orang tersebut. Thumma yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril ini menyerukan di langit kepada penduduk langit dari golongan malaikat. Fayaqul, berkata Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, ikutlah kalian mencintainya. Ikutlah kalian mencintainya. Fayuhibbahu ahlus sama. Seketika penduduk langit pun dari golongan malaikat berbondong-bondong ikut mencintai hamba itu. Alangkah bahagianya orang ini, dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai penduduk langit. Apakah hanya itu saja? Oh enggak. Kemudian thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah tanamkan cinta kepada penduduk bumi kepada fulan tersebut. Makanya salah satu tanda kalau Allah itu cinta sama orang, itu orang-orang soleh cinta sama dia. Antum perhatikan kalau ada sosok dicintai orang-orang baik, ini fulan ini dicintai orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah, yakinlah orang itu sebetulnya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkata bukan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, yang mana kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril, kemudian memberitahukan Jibril, wahai Jibril, aku cinta hambaku itu, ikutlah kamu cinta kepadanya. Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai hambanya si fulan itu, ikutlah kalian mencintainya. Penduduk langit ikut mencintainya. Kemudian Allah tanamkan rasa cinta. Kalau bahasanya di sini, orang itu dibuat diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang-orang soleh. Allah tanamkan rasa cinta kepada penduduk bumi kepada orang itu. Di dalam akhir surat Maryam itu menafsirkan hadis ini, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan orang itu dicintai penduduk bumi, akan dicintai oleh penduduk. Perlu diingat, yang mencintai orang soleh juga, karena kalau yang mencintai orang dunia, ahli maksiat juga banyak. Konser-konser yang gak jelas membuka aurat juga banyak, bahkan lebih banyak kadang. Enggak, yang mencintai juga orang-orang soleh, orang-orang baik. Kemudian hadis ini berlanjut, wa idza abghadallahu 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa'abghidhu fayubghidahu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau benci dengan si fulan, Allah akan panggil Jibril, kemudian berkata Jibril, aku benci orang itu, ikutlah benci kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk langit, thumma yunadi fi ahli sama, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu, qala fayubghidunah.
Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka ikutlah kalian membencinya. La haula wala quwata illa billah. Qala fayubghidunah. Seketika penduduk langit ikut membencinya. Thumma tuda'u lahul baghdha fil ard. Kemudian dia dijadikan sosok yang dibenci orang-orang soleh. Dijadikan sosok di bumi ini menjadi orang-orang yang dibenci oleh orang-orang yang soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari hadis ini? Dikatakan fi hadzal hadits syarif targhibun wa tarhibun wa alamatu amnin wa hadrin wa kullu dhalika min fadlillahi 'alal 'ibad liyazdada as-salihu salahan wa ya'lama annahu 'ala hudan salihin wa liyartadi'a at-talihu 'an ghayyihi wa ya'lam annahu 'ala ghairi siratin mustaqim. Kata beliau, di dalam hadis ini ada targhib, ada tarhib, ada penyemangat untuk kebaikan, ada ancaman dari keburukan. Dalam hadis ini mengandung motivasi berbuat baik dan ancaman untuk berbuat jahat. Dan di sini juga dijelaskan tentang tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda keburukan. Singkat cerita begini, antum harus lihat sosok antum. Apakah antum ini dicintai orang-orang soleh enggak? Apakah orang-orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tidak mutus silaturahim itu cinta sama antum enggak? Kalau itu antum dapati, antum lihat, iya caknya Ustaz, aku ini disenangi wong, orang-orang soleh, maka itu tanda kalau Allah cinta dengan kita. Itu tanda kalau Allah cinta dengan kita dan kita ada di track yang benar, ada di jalan yang benar. Lalu apa yang berdampak pada kita? Apa yang dampaknya pada kita? Kalau begitu, teruslah berusaha untuk istiqamah menjaga cinta Allah itu. Artinya kalau selama ini dia dicintai orang-orang soleh, teruslah beramal soleh, teruslah semangat, teruslah menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, aku ini caknya banyak yang tidak suka Ustaz. Yang tidak suka itu orang-orang soleh. Na'udzubillahimin. Jika kita tidak disukai alias dibenci oleh orang-orang soleh, itu sebagai peringatan dari Allah. Maka segera introspeksi diri, coba dilihat-lihat, adakah yang salah dari cara hidupnya, adakah yang salah dalam menjalankan hidupnya. Kalau iya, segera perbaiki. Dan keduanya tanda cinta Allah kepada kita, keduanya tanda karunia Allah. Berarti Allah itu pengen kita kalau nggak nambah ibadah, merubah cara hidup. Kalau kita dicintai orang-orang soleh, tambah lagi ibadahnya sama Allah. Kalau kita dibenci orang-orang soleh, segera berubah dari hidup yang tidak baik tadi. Hadis ini mengandung penyemangat untuk kita selalu merubah dalam kebaikan dan ancaman untuk kita merubah hidup jika kita termasuk orang-orang yang tidak dicintai alias dibenci oleh orang-orang yang soleh. Sampai sini jelas ya? Ini untuk introspeksi diri. Coba jingoklah, kira-kira antum ini, saya, antum, kita semua, apakah termasuk orang yang kalau kita datang di majelis orang itu nggak suka? Kalau kita bertemu dengan orang yang baik, orang itu nggak suka? Ataukah dia suka dengan kita dengan alasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena duniawinya? Jika iya, maka bersyukurlah kepada Allah dan jagalah cinta Allah itu. Jagalah cinta Allah. Tapi kalau kita dibenci orang, kemana pergi, tidak seneng sama kita, maka segera lihat, introspeksi diri, aku ini apalah yang salah. Mungkin sholatnya belum benar,
mungkin hubungan sama orang tuanya nggak benar, mungkin dia sama tetangga ngambil haknya dan sebagainya. Kita merubah diri. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi pertanyaan penting, lalu bagaimana agar kita dicintai Allah, Ustaz? Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan perlu disampaikan, apa sih makna Allah cinta saya itu apa? Apa makna kalau Allah cinta saya, Jibril cinta saya, malaikat cinta saya, penduduk bumi cinta saya? Apa maknanya? Dari sinilah para ulama membagi cinta menjadi 3. Membagi cinta menjadi 3. Yang pertama, hubbun ilahiyun. Hubbun ilahiyun. Yang kedua, hubbun ruhaniyun. Yang ketiga, hubbun tabi'iyun. Saya ulangi lagi, cinta ilahiyun, hubbun, cinta itu bahasa Arabnya hubb atau mahabbah. Hubbun ilahiyun, hubbun ruhaniyun, hubbun tabi'iyun. Apa makna dari ketiga ini? Dijelaskan oleh Imam Nawawi di akhir kitab ini, disebutkan. Qala al-ulama, qala an-Nawawi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Muslim. Jadi Imam Nawawi itu salah satu kitab yang legendaris, fenomenal. Beliau menafsirkan Sahih Muslim sampai selesai. Bahkan disebutkan judul-judul yang ada pada bab-bab di Sahih Muslim itu dari Imam Nawawi, bukan dari Imam Muslim. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu bab-babnya yang meletakkan ya Imam Bukharinya. Itu jasa terbesarnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, memberikan judul bab pada setiap hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Dan beliau menafsirkannya hampir 9 jilid tafsiran dari Imam Nawawi kepada Sahih Muslim. Jadi kalau ada orang ngomong Imam Nawawi itu bagus Ustaz, orang soleh, cuma akidahnya menyimpang, oh wong ini. Dan itu diucapkan oleh orang-orang sekarang ini. Imam Nawawi itu bagus fikihnya, bagus hadisnya, tapi akidahnya sesat. Nah, kenapa sesat? Karena beliau mentakwil. Ini orang yang ngomong begini, nulis buku 1 aja belum, berjasa buat umat saja belum. Kalau beliau sejak abad ke-7 sampai hari ini kitabnya dibaca, hampir 1000 tahun ilmunya dipakai umat. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menerima beliau, ikhlasnya beliau, sehingga ilmunya sampai hari ini dibaca oleh umat Islam, termasuk di Fajar Sidik ini. Alhamdulillah. Apa kata Imam Nawawi? Makna cinta Allah yang disebut dengan cinta ilahiyun adalah iradatuhul khaira lahu wa hidayatuhu wa in'amuhu alaihi wa rahmatuh. Makna Allah cinta fulan, maksudnya Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Mau sholat dipermudah, mau baca Quran dipermudah, pokoknya urusan yang berkaitan dengan ibadah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sekedar ibadah, iradatuhul khair, pokoknya kebaikan untuk dia. Itu makna kalau Allah cinta fulan. Lalu apa makna malaikat cinta fulan itu? Yang disebut dengan cinta ruhaniyun. Apa maknanya? Istighfaruhum lahu wa thana'uhum alaihi wa du'a'uhum. Makna kalau malaikat mencintai kita, malaikat senantiasa berdoa, ya Allah ighfir lahu, ampunkan dosanya ya Allah, tolong dia ya Allah, bantu dia ya Allah,
itu kalau orang dicintai oleh para malaikat. Kalau cintanya manusia kepada manusia seperti kita yang disebut dengan hubbun tabi'iyun, tabi'i, tabiat, yakni bawaan cinta. Apa itu? Mailul qalbi washtiyaquhu ila liqa'ih. Cintanya seseorang kepada orang, ya suasana kebatinan yang condong kepada orang tersebut, dan dia selalu merindukan bertemu dengan dia. Kalau kita cinta sama orang, nggak ngelihat sehari aja nyari, di mana ya si fulan, tidak terjengok, mana ya fulan, tidak terlihat. Kenapa kita mempertanyakan keberadaannya dan merindukan bertemu dengannya? Itu yang disebut dengan hubbun tabi'iyun. Kalau kita cinta dengan anak, pulang kerja itu dipikirannya cak mana pengen jenguk anak, karena cinta dengan. Kalau kita cinta dengan majelis ta'lim, menantikan kedatangan majelis ta'lim, dan seterusnya. Jadi makna cinta yang tabiat itu merindukan, ishtiyaquhu ila liqa'ihi, ya, kerinduannya untuk bertemu. Baik, itu makna kalau kita, artinya jika orang dicintai Allah, Allah memerintahkan malaikat mencintainya, kemudian Allah tanamkan cinta penduduk bumi kepadanya, berarti orang ini alangkah bahagianya. Allah menginginkan kebaikan untuknya, malaikat mendoakan dia selalu, dan orang merindukan kedatangannya. Ma ajmalal hayah, alangkah indahnya hidup yang semacam itu. Diinginkan kebaikan sama Allah, ya. Malaikat mendoakan kebaikan dan meminta istighfar kepadanya, untuknya, dan manusia merindukan kedatangannya. Allahumma ja'alna mimman yuhibbuhu wa yardah. Semoga kita dijadikan Allah sebagai sosok yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun daripada itu semua, cinta Allah itu hadiah. Cinta Allah itu hadiah. Namanya hadiah berarti ada sebab. Sebab Allah memberi hadiah. Nah, jangan sampai kita sibuk dengan hadiah, lupa dengan sebabnya. Kenapa? Karena sebab inilah yang kita usahakan. Sebab inilah yang kita gapa, yang kita usahakan agar kagak dapat cintanya Allah, agar dihadiahkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang lain dan pernah kita jelaskan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, Inna Allah Azza wa Jalla qal, sesungguhnya Allah berkata, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, kekasihku yang kucintai, faqad adzantuhu bil harb, telah kuumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, dan senantiasa dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dari apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Agak panjang redaksinya ya, pelan-pelan ya. Tidak ada suatu amalan yang dilakukan seorang hamba dan itu sangat dicintai Allah, ya, tidak ada yang lebih dicintai Allah daripada apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Setelah dia menjaga yang wajib-wajib, dia juga senantiasa melaksanakan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dalam hadis ini dikelanjutannya, fa idza kuntu ahbabtuhu aw fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa idza ahbabtuhu kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, wa idza ahbabtuhu kuntu yadahu allati yabtishu biha, wa idza ahbabtuhu kuntu rijlahu allati yamshi bihi aw rijlahu alladhi yamshi bihi,
wa in sa'alani la'u'tiyannah wa in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau aku sudah cinta sama hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi gerak tangannya, akan menjadi langkah kakinya. Maksudnya apa? Semua gerak tubuhnya menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang sudah dicintai Allah. Makanya dikatakan al-wali an-nabi ma'sum wal wali mahfuz. Nabi terjaga dari dosa, tidak mungkin berbuat dosa. Kalau wali mahfuz, dia dilindungi Allah dari dosa-dosa besar. Kalau orang yang dicintai Allah itu, ketika dia mau melakukan dosa besar, ada saja cara Allah mengingatkan dia, karena dia dijaga sama Allah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nabiyyu ma'sum wal waliyyu mahfuz. Dihafal redaksi itu. An-nabiyyu ma'sum wal waliyyu mahfuz. Ustadz pernah sampaikan, kalau bicara wali itu jangan kebayang yang terbang, yang sholat di atas air. Wali itu beriman dan beramal soleh. Apalagi sekarang ini di YouTube lagi ribut tentang wali, wali abdal, wali ghaus, wali-wali. Pokoknya wali itu orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah, insya Allah jadi wali Allah. Bukan orang, tidak harus yang bisa terbang di atas, sholat di atas daun. Ya mungkin saja itu bisa jadi, tapi tidak semua wali begitu bentuknya. Kenapa? Karena karomah terbesar seorang wali, karomah terbesar, pegang betul kalimat ini, karomah terbesar seorang wali istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Maka dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Dengan kita dibimbing Allah, pacak sholat 5 waktu, pacak baca Quran setiap hari, tidak putus silaturahim dengan orang, insya Allah itu tanda-tanda kewalian pada diri kita, insya Allah. Singkat cerita, jadi apa Ustadz agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, menjaga hal-hal yang diwajibkan Allah. Bagi orang yang beriman, menjaga hal-hal yang diwajibkan Allah. Yang kedua, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, atau ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Ada orang sunnahnya rajin, wajibnya lalai. Cak mana ini? Ya pahala sunnahnya nggak sanggup bayar dosa meninggalkan wajib. Mohon maaf ya, semoga ini tidak menyakiti perasaan siapapun. Kita menghadiri yasinan tuh rame sekali yasinan. Wajah yang tidak pernah terjengok itulah pas yasinan. Tapi sholatnya lalai. Bukan saya merintahkan untuk meninggalkan yasinan, kita hidupkan yasinan, insya Allah boleh kok, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai, sudahlah kalau yasinan mungkin terlalu ini. Sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Lebih ramai sholat subuh apa sholat Idul Fitri? Yang aneh di hari raya itu di hari raya sholat subuhnya sepi, kaget 2 jam rame. Berarti kan ada yang salah, ada yang salah. Yang sunnah dia hidupkan rame penuh sampai Fajar Siddiq, seluas hampir berapa hektar ini, mungkin setengah hektar kali ya, tidak cukup menampungnya. Subuh 2 baris. Semoga ya saudara-saudara kita termasuk kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan yang sunnah, tapi menjaga yang wajib. Itu syarat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab mendapatkan cinta Allah. Menjaga yang wajib, menghidupkan yang sunnah.
Dulu salah satu guru kami memberikan penjelasan begini, kenapa ibadah sunnah menjadi sebab orang mendapatkan cinta Allah, kenapa bukan yang wajib? Walaupun wajib itu syarat, harus dilakukan, tidak ada manfaatnya sunnah dilakukan kalau wajib dilalaikan. Tetapi Allah akan memberikan kalau dia menjaga yang sunnah atau menghidupkan yang sunnah. Coba perhatikan hadisnya, wa ma yazalu abdi, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Artinya cinta Allah ini akan diberikan bukan sekedar orang yang menjaga wajib, dia sudah menjaga yang wajib tapi dia juga melaksanakan yang sunnah, yang begini akan dikasih Allah cinta. Pertanyaannya, kenapa ibadah sunnah menjadi alasan Allah mencintai seorang hamba? Guru kami Profesor Dr. Syekh Salim Abu Asi, ini salah satu guru yang saya mulazamahin, yang saya ikuti kajiannya pagi, siang, sore di Al-Azhar. Beliau berkata begini, orang yang melaksanakan wajib itu bisa beragam alasannya. Bisa memang karena cinta Allah, bisa karena takut kepada Allah. Karena kalau meninggalkan kewajiban ada ancaman berdosa. Karena definisi wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Artinya orang menjaga sholat 5 waktu bisa jadi alasannya karena takut dosa. Alasannya karena takut. Sunnah kalau ditinggalkan ada dosanya enggak? Artinya orang melaksanakan sunnah itu bukan karena takut, karena dia nggak ada dosanya. Lalu apa motivasi dia menghidupkan sunnah? Karena kalau nggak takut pilihannya cuma satu, cinta. Dia bangun malam, sholat tahajud, padahal dia nggak dosa itu. Kalau dia nggak bangun malam pun nggak dosa. Tapi kenapa dia masih mau bangun? Pasti dia karena cinta Allah, karena cinta dengan Allah. Nah, kalau dia cinta dengan Allah, kaidah mengatakan al jazaa min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan perbuatannya. Artinya kalau dia bangun malam karena cinta Allah, maka Allah akan balas dengan cintanya. Sampai sini jelas ya. Jadi agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Menjaga yang wajib, menghidupkan yang sunnah. Cuma di dalam kitab ini saya tidak sebutkan nama kitabnya karena nanti tokohnya agak kontroversial. Saya nggak mau orang sibuk dengan siapa yang berkata. Saya pengen ngambil ilmunya saja. Nggak terekam ya. Kaget, wah bukunya Ustadz, bukunya orang nggak jelas misalnya. Kata beliau begini, menjaga yang wajib, menghidupkan yang kata beliau, kalau bisa punya ibadah yang sunnah yang dirahasiakan. Kalau sunnah qobliyah, ba'diyah, galau-galau jingga uang, ya enggak? Kalau kita sholat qobliyah di masjid, orang tahu kita melaksanakan sunnah itu. Tapi yang lebih spesial adalah, dan ini pernah kami buat materi waktu itu khusus, dan ana berharap sekali saya dan bapak-bapak sebelum meninggal upayakan punya satu saja amalan hukumnya sunnah, sifatnya rahasia. Hukumnya sunnah, maksudnya rahasia gimana Ustadz? Tidak ada orang yang tahu, sampai istri kita pun gak usah tahu. Dan gak usah ada yang cerita, cukup Allah yang tahu. Insya Allah. Disebutkan dalam riwayat sahabat Zubair ibn al-Awam, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'ah min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang bisa merahasiakan amal ibadah. Kalau haji kan gak bisa dirahasiakan, wajib dia Kamu kenapa gak pernah kelihatan sholat di masjid? Aku ini Pak Ustadz merahasiakan ibadahku. Bukan itu, wajib masjid, sholat masjid. Yang dirahasiakan hukumnya yang sunnah. Dan
rahasiakan. Kalau qobliyah ya mungkin sulit kita mau merahasiakan. Wong jingok galo. Lalu gimana Ustaz? Misalnya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar ini sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, manusia paling mulia setelah para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya pangkat paling tinggi dalam ilmu tasawuf dikenal dengan martabah siddiqiyah. Itu derajat mendekati kenabian, dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Begitu meninggal Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dipegang siapa? Dipegang Abu Bakar. Antum tahu apa cobaan yang dihadapi Abu Bakar? Yang kalau bukan Abu Bakar, tidak mungkin Islam ini bisa lanjut sampai hari ini. Setelah Rasulullah meninggal, pemurtadan massal, orang keluar dari Islam galuh-galuh. Kenapa? Mereka tidak mau lagi membayar zakat kepada Abu Bakar, kepada Islam. Kenapa? Saya taatnya sama Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal ya selesai. Jadi di zaman Abu Bakar itu nabi palsu bermunculan, murtad massal di mana-mana. Tapi dengan kebijaksanaan Abu Bakar, dengan kepiawaian beliau memimpin umat Islam, Islam masih bisa berlanjut. Pertanyaannya, mungkinkah Abu Bakar sebagai manusia bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Pasti dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan Abu Bakar menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Rupanya sahabat Abu Bakar punya amalan rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Apa itu? Sayyidina Abu Bakar setiap habis sholat, zikir begitu, keluar tidak ngajak siapa-siapa. Umar sebagai sahabat karibnya merasa aneh. Aku ini biasanya kemana Abu Bakar pergi diajak, tapi tiap subuh ini enggak. Cuma habis subuh inilah dia pergi, entah jauh kemana pergi. Sampai rasa penasaran menghinggapi perasaan Sayyidina Umar. Akhirnya sekali-kali aku buntuti Abu Bakar ini, sampai masuk ke tengah padang pasir di sebuah rumah gubuk sederhana. Aku intip itu dari balik bukit Napola. Masuk Abu Bakar. Tidak lama dia keluar. Umar pun penasaran, rumah siapa itu? Datanglah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke rumah itu. Didapati ajuzun amya, wanita tua yang buta, wasibyatun sigar, dan anak kecil perempuan bersamanya. Ketika ditanya, wahai ibu, siapa yang baru masuk tadi? Maksudnya Abu Bakar itu siapa tadi? Saya juga nggak tahu. Dia ngakunya orang Muslim. Lihat rahasia yang dilakukan Abu Bakar. Dia nggak datang berkata saya Abu Bakar, saya Khalifatul Muslimin, bukan. Dia datang sebagai laki-laki saja. Lalu dia ngapain di sini? Dia setiap subuh nyapu rumah saya, membuat ya'jinu ajinana, yaitu membuat adonan roti, wa yahlibu labanana, yani memeras air susu. Setiap hari. Ya salam. Subuh di kegelapan itu dia datang nyapu, buatin adonan roti buat nenek-nenek tua tadi, kemudian menyediakan air susu, baru pergi tanpa orang itu pun tahu siapa beliau. Keluar Sayyidina Umar dari rumah itu berkata ungkapan yang sangat masyhur dan dihafal banyak orang, ya Abu Bakar, at'abtal khulafa'a man ba'dak. Ya Abu Bakar, engkau telah membuat khalifah setelahmu akan kesusahan. Maksudnya apa? Ya Abu Bakar, pantas saja kamu sukses memimpin kami, pantas saja semua masalah pemurtadan massal, nabi-nabi palsu bermunculan selesai di tanganmu, karena engkau memiliki cinta Allah, dan cinta Allah itu kau dapati dari amalan yang semacam ini, dan tidak semua khalifah mampu melakukannya. Sehingga beliau berkata, ya Abu Bakar, at'abta khulafa'a man ba'dak, sungguh engkau telah membuat khalifah setelahmu akan kesusahan, karena enggak semuanya bisa melakukan hal yang sama. Saya cerita cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cicit itu apa dia? Setelah cucu,
anak Rasulullah, Sayyidah Fatimah punya anak namanya Rasulullah punya anak namanya siapa? Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali, punya cucung namanya Hasan wal Husain. Dari jalur Husain ini punya cicit namanya Ali. Jadi namanya Ali bin Husain bin Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dijuluki dengan Zainal Abidin, digelari dengan As-Sajjad, ahli sujud. Ia pun punya amalan rahasia sunnah dan dirahasiakan. Ketika beliau meninggal dunia, orang memandikan jasadnya. Begitu dibalik tubuhnya, di pundak beliau terdapat lebam, atau tepatnya kalau kami bahasnya kapalan. Tahu kapalan nih? Apa dia bahasa orang Palembang? Kapalan juga ya. Ya ini orang yang memandikan itu kaget. Kagetnya kenapa? Ini kan ulama, nggak pernah kerja keras. Cak kita inilah ya. Tidak pernah kerja, tidak pernah dilihat, dikenal pekerja keras. Beliau kerjanya hanya ngaji, ngajar ngaji, itulah. Kok bisa ada lebam di pundaknya seperti tukang pikul? Seperti tukang pikul. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Sampai seminggu setelah beliau dikuburkan, disebutkan di sini mi'atu, ya, ratusan orang miskin dan janda berteriak di kota Madinah, mana bantuan gandum yang setiap malam datang? Kok sudah tidak ada lagi yang datang mengirim kami makanan? Rupanya selama ini cicit Rasulullah ini keliling setiap malam membawa pikulan gandum, membagi-bagi itu di rumah orang-orang fakir miskin, sampai yang fakir pun tak tahu siapa orang itu. Barulah ketahuan jawabannya, yang tiap malam keliling adalah cicit Rasulullah, Sayyidina Ali bin Al-Husain bin Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Alangkah spesialnya Allah di mata dia, sehingga dia tidak butuh orang tahu apa yang dia perbuat. Dia, yang penting bagi dia Allah tahu dia berbuat. Ketika dia spesialkan Allah dengan cara semacam itu, sudah tidak heran lagi kalau Allah pun akan menspesialkan dia, merahasiakan amal. Jadi Anda berharap saya, antum punya amalan yang orang nggak ada yang tahu. Di sini bahkan disebutkan, ini kisah cukup menarik. Di sini disebutkan ada seorang salaf 20 tahun puasa, keluarganya nggak tahu. 20 tahun puasa sunnah, puasa Daud tepatnya, keluarganya nggak ada yang tahu. Jadi gimana? Pura-pura paginya sarapan, dibungkusin atau dia beli untuk sarapan katanya. Sampai dia keluar, dia bagikan. Kalau lagi puasa, dia bagikan ke orang. Kalau nggak puasa, dia makan. Pulang sore, pura-pura buka. Bukan pura-pura, seakan makan malam, padahal buka puasa. 20 tahun. 20 tahun. Ya kalau kita misalnya tahu-tahu masjid ini listriknya ada yang bayar, nggak usah cerita masjid itu aku tiap bulan bayar, nggak usah. Cukup Allah yang tahu, rahasiakan. Pam masjid tahu-tahu kebayar, insya Allah. Nanti kalau kami bangun pesantren tahu-tahu ada 10 sak semen masuk, nggak usah cerita, insya Allah. Insya Allah. Dan itu agar kita mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki amalan sunnah, hukumnya rahasia sifatnya. Bisa bentuk apa saja. Jenderal Sudirman, kalau kita baca biografinya, Jenderal Sudirman itu dalam keadaan sakit, dikejar-kejar oleh penjajah di Jogja sana. Setiap kali terkepung, itu pengakuan dari para penjajah, setiap kali kami ngepung beliau di hutan,
sudah memastikan beliau pasti ketangkep, tapi lagi-lagi beliau lolos. Sampai meninggal belum pernah ketangkep sama Belanda. Pertanyaannya, di tengah kondisi sakit, tidak bisa berjalan, beliau itu sampai digotong-gotong. Pasukannya ada, Jenderal Sudirmannya tidak terlihat. Saya yang membaca biografi itu melihat dengan kacamata syariat, saya yakin beliau punya amalan rahasia. Yakin betul. Sehingga beliau menjadi wali Allah. Wali adalah kekasih Allah maksudnya. Yang wa in ista'adzani la u'idzannah, yang janji Allah kalau dia minta perlindungan pasti ku beri. Setelah dibaca-baca, Jenderal Sudirman itu sosok yang tidak pernah lepas wudu. Begitu batal langsung wudu, begitu batal langsung wudu. Dia rahasiakan itu dari orang-orang. Luar biasa. Jenderal Sudirman. Nah, antum juga gitu, kita juga insya Allah. Pulang dari sini mulailah mikir-mikir, insya Allah Ustaz, dalam hati baik, sebut, nggak usah cerita ke kami juga. Insya Allah Ustaz, ndak apa, aku nak berkomitmen merahasiakan amalan ini, rahasiakan niat. Ya, misalnya setiap masjid atau satu masjid itu, ini yang pakai dana ya, yang pakai dana, pamnya dibayari. Di sini saya tahu ada beberapa orang, saya tahu ya, dan dia cerita sendiri, ceritanya dari keluarganya, wallahu alam. Tapi saya ambil ibrahnya saja. Ketika beliau meninggal, saya datang, anak-anaknya pada cerita, rupanya ada sekitar 10 rumah atau bahkan lebih di sekelilingnya, setiap bulan ada yang bayarin pamnya. Dan orang yang 10 itu nggak tahu siapa yang bayar. Tidak ada yang tahu. Sampai beliau meninggal baru nunggak bayaran pam. Barulah ketahuan yang bayarin selama ini adalah fulan itu. Wong Karanganyar ini atau Karangjaya tepatnya. Saya dengar betul kisah ini dan saya tanyakan, apakah Bapak begitu? Iya Pak Ustadz. Hampir 10 rumah beliau tanggung bayaran pamnya. Ya. Kalau tidak berdana, misalkan nggak pakai dana, minimal sebelum tidur jangan lupa sholat 1 rakaat witir. Ya, berupa witir 2 rakaat atau apa sajalah, silahkan pilih ibadah-ibadah yang sifatnya bisa zikir. Insya Allah spesialkan Allah dengan ibadah sunnah kita tanpa diberitahu siapapun. Ya, sholat kita sudah kelihatan orang, haji kita kelihatan orang. Masa iya semua ibadah kita ketahuan orang? Rahasiakanlah sampai kita meninggal. Insya Allah. Saya kira sampai di sini. Jika ada yang ingin sudah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, minggu depan kita puasa, insya Allah. Bahkan beberapa hari lagi. Di momentum ini saya ingin memanfaatkan, memohon maaf lahir dan batin jika selama ngaji, selama berinteraksi mungkin ada kalimat atau sikap yang tidak mengenakan, tidak pas. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, hidayah, kesehatan, kecukupan rizki untuk kita sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Fajar Sidik punya program yang alhamdulillah setiap subuh ada kajian dari guru-guru kita yang beragam, mulai dari profesor, ya, dari jauh dekat. Kita ramaikan. Insya Allah kita ramaikan. Kalau ramai, insya Allah syiarnya hidup. Kalau syiarnya hidup, insya Allah bisa mempengaruhi yang belum datang ke masjid. Biar galau-galau menuhi masjid kita ini. Insya Allah fasilitas sudah makin bagus. Jingok mic-nya gagah nih, ada katek kabelnya lagi. Lah 2 tahun megang begini, ya. Sekarang main ini, alhamdulillah sound system juga. Ya. Kalau ada yang tidak kurang pas, jangan komentar yang nggak jelas di luar, sampaikan saja ke pengurus, pacak diperbaiki. Insya
insyaallah. Jadi sosok yang positif dan memberikan energi yang positif juga, insyaallah. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.